Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul KKN di Hutan Wingit. Cerita ini ditulis oleh Dais. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. KKN di Hutan Wingit. Si pengung nurah dewa dan saya dan bila tepat Jeffrey masih mengejar Cika dengan amarahnya. Entah apa yang membuatnya begitu kasar terhadap Cika. Sepertinya tidak mengacu pada rengekan Cika tadi, Cika berhasil menjauh dari Jeffrey dan ia menemukan sebuah gua batu dengan jalanan turun. Segera ia memasuki gua tersebut untuk menghindari Jeffrey yang mencoba menyakitinya. Kemudian Cika mendengar ada suara perempuan yang memanggilnya. Suara perempuan untuk menyuruhnya bersembunyi lebih dalam lagi. Cika segera mengikuti arahan dari suara perempuan yang tidak dilihatnya itu, yang memperhatikan jalan menuju gua terdalam dengan ditemani sinar cahaya dari luar yang menerangi. Dion dan Bastian berhenti setelah mereka benar-benar kehilangan Gandhi untuk yang kedua kalinya. Kemudian berlari kembali untuk menemui Aaron dan penduduk desa lainnya di tempat semula. Citra dan Cinta memutuskan untuk melihat proyek kerja mereka masing-masing, sedangkan yang lainnya menjaga Masayu serta Arumi yang beristirahat. Di perjalanan menuju tempat proyek kerja mereka, Citra mendengarkan suara Cika yang berteriak bahwa dia meminta bantuan. Hingga Citra bertanya kepada Cinta apakah Cinta mendengar apa yang ia dengar di dalam hutan. Cinta menggelengkan kepalanya kemudian bertanya hal apa yang terjadi. Citra mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan secepatnya menuju proyek kerja mereka masing-masing membuat Cinta heran. Jeffrey tersadar dengan tingkahnya kemudian hingga ia kehilangan Cika. Ia malah keheranan dengan keadaan tempat berbeda dari jalan sebelumnya, lalu memanggil Cika agar ia tidak merasa sendiri. Dari kejauhan Cika mendengar suara Jeffrey yang memanggilnya terus-menerus dengan keras. Cika merasa ingin kembali untuk menghampiri Jeffrey yang nampaknya kini telah sadar dari kerasukan. Namun suara perempuan itu mengatakan jika Jeffrey mencoba untuk mengetahui tempat persembunyian Cika dan segera membunuh Cika jika sudah ditemukan. Cika merasakan ketakutan dan memutuskan untuk tidak keluar dari dalam gua tersebut. Tidak ada pikiran Cika untuk bertanya siapa sosok suara itu. Yang ada di pikirannya hanya keselamatan bagi dirinya. Rido dan para penduduk masih mencari keberadaan Jeffrey dan Cika, namun sepertinya sudah memakan waktu yang cukup panjang dan memutuskan untuk menghentikan pencarian. Karena keadaan juga telah menunjukkan waktu sore hari, akhirnya Rido dan para penduduk menghentikan pencarian hari ini dan akan dilanjutkan esok hari. Aaron serta yang lainnya turut pulang bersama warga karena waktu sore telah tiba, apalagi mereka sudah berjalan jauh masuk menuju hutan. Kemungkinan sampai hunian akan tiba waktu malam. Sementara di hunian, para mahasiswa perempuan beberapa dari mereka tengah memasak makanan pada sebuah tungku. Citra dan Nikita sibuk memilah bumbu yang akan dituang pada makanan sayur tersebut. Cinta hanya memperhatikan bersama Rara di dekat pintu masuk dapur, sedangkan Berisia sendirian menunggu di luar hunian. Ia berharap secepatnya dan dua sahabatnya itu ditemukan. Sedangkan Masayu dan Arumi masih beristirahat di kamar mereka masing-masing. Tak berapa lama para mahasiswa lelaki kembali bersama para penduduk dari dalam hutan. Berisia yang melihat hal tersebut langsung memberitahukan sahabatnya yang tengah memasak. Segera mereka semua keluar dari hunian dan menemui mahasiswa laki-laki. Para mahasiswa duduk di saung dengan wajah kecewa. Citra bersama yang lainnya tidak melihat adanya Cika dan Jeffrey ataupun jasad mereka berdua.
Sehingga Citra kemudian bertanya kepada Samuel dan Rido di mana Jeffrey dan juga Chika. Rido mengungkapkan jika ia masih belum menemukan jejak mereka. Sepertinya Jeffrey dan juga Chika memasuki lebih dalam area hutan, tepat di tengah hutan. Semua dari mereka panik dan merasa kecewa dengan hasil pencarian tersebut. Chika masih bersembunyi jauh di dalam goa yang sunyi. Di sana ia menemukan sebuah tempat persembunyian dengan cahaya obor terang serta bau kemenyan yang belum terbakar. Di bawah tanah gua ada satu buah tikar yang terbuat dari anyaman jerami dan Chika duduk di sana. Chika kembali mendengar suara wanita yang tadi berbicara kepadanya. Suara perempuan tidak berwujud itu menyuruh Chika untuk membakar kemenyan yang ada di pojok gua. Chika bertanya hal tersebut untuk apa. Wanita tersebut segera menjelaskan bahwa hal yang ditanyakan Chika tidak penting. Yang ia inginkan Chika segera mengikuti sarannya jika ia mau selamat. Segera Chika mendekati sebuah wadah pembakaran yang masih terdapat bara api menyala. Di sebelahnya terdapat sebuah piring kayu berisi banyak kemenyan. Chika tidak mengetahui bagaimana cara membakar kemenyan sehingga Chika menghancurkan kemenyan tersebut dengan batu. Lalu rempahan dari kemenyan tersebut ditaruhnya di atas bara api sehingga memunculkan bau khas kemenyan dan juga asap yang amat tebal. Aku sudah selesai membakar kemenyan. Segera wanita tersebut menyuruh Chika untuk merebahkan tubuhnya pada tikar yang dibawa yang ia duduki tadi. Chika pun menurutinya. Jeffrey tidak lama kemudian mencium bau kemenyan. Ia nampak keheranan siapa orang yang masih berada di hutan dan sempat-sempatnya membakar kemenyan. Tentu di pikirannya itu bukan Chika karena merasa dia sangat membutuhkan pertolongan. Jeffrey memutuskan untuk mendatangi tempat asal bau kemenyan itu dan mengharapkan seseorang itu bisa membantu mencari Chika. Aroma kemenyan berasal dari sebuah gua. Jeffrey segera memasuki gua tersebut yang tampak gelap. Ia terus berjalan menuju dalam gua sampai menemukan sebuah cahaya terang yang berasal dari obor menyala. Jeffrey memasuki lubang berisi cahaya terang itu dan ia terkejut melihat Chika tengah merebahkan badannya dengan mata tertutup. Chika! Chika membuka matanya dan terkejut melihat Jeffrey yang memanggilnya. Segera Chika bangun dari rebahannya lalu menghindari Jeffrey. Tentu Jeffrey merasakan kebingungan. Chika mengatakan bahwa ia ingin hidup, berharap Jeffrey tidak membunuhnya. Bicara apa kamu ini, Chika? Tempat apa ini? Chika berharap Jeffrey segera melepaskannya dan membiarkannya untuk segera pergi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Chika. Jika aku telah mencelakaimu, aku minta maaf dan aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Ayo, aku mengajakmu untuk menemukan jalan pulang, aku janji. Kamu janji tidak akan mendorongku lagi kan? Dan juga mengejarku seakan mau membunuh. Omong kosong, aku menyakitimu. Bukankah engkau yang diam-diam memukul kepalaku hingga berdarah kemudian engkau pergi? Jeffrey segera memberitahukan luka yang berada di kepalanya nampak berdarah kering. Bohong, aku tidak melakukan itu, Jeffrey. Semua dari mereka saling kebingungan satu sama lain dan sungguh mengherankan sebenarnya yang terjadi terhadap mereka berdua. Tapi karena melihat luka yang dialami Jeffrey sangat parah, Chika segera meminta maaf. Aku minta maaf, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Aku sungguh tidak sadar dengan perlakuanku yang memukulmu. Jujur aku sungguh tidak tahu dan tidak sadar. Begitupun aku minta maaf jika melukaimu. Aku pun tidak sadar dengan yang sudah aku lakukan kepadamu. Jeffrey bertanya apa yang dilakukan Chika di sini. Chika menjelaskan bahwa ia bersama seorang perempuan menemukan tempat ini tadi. Dan perempuan tersebut menyuruh Chika membakar kemenyan. Jeffrey bertanya kemana perempuan itu. Chika pun tidak mengetahui di mana perempuan itu. Karena Chika hanya mampu berbicara kepadanya saja tanpa melihat perwujudannya. Oke Chika, yang kamu lihat dan kamu alami itu merupakan keganjilan. Ayo kita harus pulang ke hunian malam ini. Sebaiknya kita tinggal di sini malam ini sampai esok pagi. Jeffrey membantah jika tempat ini tidak aman, mengingat yang diajak bicara dengan Chika pun tidak terlihat perwujudannya. Tidak lama Gandhi berada di dalam gua dengan ekspresi tidak biasa. Jeffrey dan Chika sungguh terkejut dan segera menghindar. Apa yang kalian lakukan di tempat suciku? Apa kamu masih melakukan hal tersebut, Gandhi? Aku masih tetap setia bersama dia.
Cika kebingungan dan tidak mengerti apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Segera kamu tinggalkan aliran sesatmu, Gandhi. Bodoh, kau dan Mas Hayu tidak ingat apa yang kau lakukan bersama dia. Melakukan apa, Jeff? Tanya Cika kebingungan, namun Jeffrey tidak memperdulikan pertanyaan dari Cika. Aku sudah tidak melakukan apa-apa terhadap Mas Hayu dan iblis itu. Aku sudah bertobat, Gandhi. Cika sungguh ketakutan setelah mendengar apa yang diucapkan dari mulut Jeffrey. Sekarang ada gadis di sebelahmu, kamu tidak melakukan itu untuk kepuasan. Jeffrey kemudian menyuruh Cika untuk segera keluar dari dalam goa dan menuju luar goa. Segera Cika menyetujuinya. Aku sudah tidak ada urusan apapun dengan perjanjian iblis. Aku salah jalan karenamu, Gandhi. Terserah, jika nyawamu terancam itu bukan karena salahku, tapi salahmu sendiri yang telah berdusta kepadanya. Segera Jeffrey keluar dari dalam goa tersebut dan menyusul Cika yang sudah berada di luar goa. Mereka berlari bersama meninggalkan goa tersebut dalam keadaan gelapnya hutan. Nampak dari belakang terdapat Gandhi yang sedang mengejar mereka membawa sebuah pisau panjang nan runcing. Jeffrey dan Cika menambah cepat pelariannya. Sampai di mana Gandhi berhasil menusukkan pisau runcingnya tepat di belakang tubuh Jeffrey. Pisau panjang tersebut menusuk tepat di bagian jantung Jeffrey hingga tertembus keluar pada dada bidangnya. Jeffrey terkulai lemas dan jatuh seketika, membuat Cika ketakutan dan menangis. Lari, Cika! Pinta Jeffrey dengan teriakannya nampak kesakitan. Cika memutuskan berlari dengan cepat meninggalkan Jeffrey yang telah dicelakai oleh Gandhi. Gandhi tersenyum setelah berhasil menusuk jantung Jeffrey dan segera ia pergi kembali menuju tempat persembunyiannya. Jeffrey terkulai lemas dan sangat kesakitan. Sudah tidak ada harapan lagi baginya untuk kembali pulang dengan selamat. Ia menangis, memikirkan kenangan-kenangan indah bersama para sahabatnya selama di kampus. Cika kembali di hadapan Jeffrey dan ia menangis histeris. Cika kemudian duduk di sebelah Jeffrey dan Jeffrey memberitahukan kepada Cika bahwa ia harus berhati-hati kepada Gandhi dan selalu waspada. Gandhi bukanlah Gandhi yang dulu. Itu dikarenakan Gandhi telah mempelajari ilmu hitam untuk keabadian hidupnya dengan memanfaatkan hubungan terlarang dengan iblis yang nanti akan memperpanjang hidupnya kelak tanpa kematian. Jeffrey pun sempat ikut dan telah melakukan hubungan badan dengan iblis serta Mas Hayu di sebuah tempat-tempat tertentu. Setelah itu Jeffrey tidak sadarkan diri dan meninggal di tempat, membuat Cika menangis sejadinya. Malam ini mereka kehilangan salah satu sahabatnya, seorang ketua pimpinan KKN. Sampai di mana keesokan harinya Cika ditemukan oleh para sahabatnya dan para penduduk tengah terbaring lesu di dekat saung. Ia menangis di pelukan Citra dan masih tidak mau berbicara tentang apa yang ia alami, termasuk kematian Jeffrey. Cika terbaring di tempat tidurnya, Citra berada di sisinya bersama Rara. Sedangkan para penduduk merasa kebingungan tentang hal yang terjadi. Sampai Samuel masih menunggu jawaban Cika yang sejujurnya. Ia berharap Jeffrey juga masih bisa ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Citra berada di saung bersama Rido dan beberapa sahabatnya. Cinta menanyakan kepada Rido apakah Jeffrey masih hidup di sana. Rido tentu tidak ingin mengatakan apapun tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Cinta. Baginya berpikiran seperti itu sama saja seakan berburuk sangka. Rido hanya menjawab sebaiknya Cinta mengirim doa agar sahabatnya itu dapat ditemukan dan jangan bertanya apapun. Apapun kondisi yang ditemukan, mereka harus merelakannya. Sebagian mahasiswa lelaki berinisiatif agar memanggil bantuan tim SAR, namun nampaknya di sisi lain jarak menuju kota sangat begitu jauh. Ditambah kendaraan pun tidak tersedia, begitu pula dengan telepon yang tidak ada di sini. Sungguh perkampungan yang jauh dari teknologi. Ketua desa dan para warga mengusulkan bahwa mereka akan selalu membantu dengan ikhlas dan senang hati. Sampai kemudian Cika membuka suara yang menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan sebenarnya kejadian yang menimpa mereka di hutan. Gandhi membunuh Jeffrey ketika kami menemukan tempat persembunyiannya. Gandhi pernah berubah menjadi makhluk seram berbulu sewaktu aku, Jeffrey, dan Mas Hayu bersama membantu Bastian. Akan tetapi yang ditemukan bukan Bastian.
Masayu menatap sedih atas kematian Jeffrey. Itu juga dirasakan beberapa mahasiswi. Aku sengaja langsung kabur setelah Jeffrey sudah wafat agar Gandhi tidak membunuhku. Dan pesan Jeffrey tersampaikan bahwa Gandhi telah melakukan hal keji bersekutu dengan iblis untuk keawet mudaannya. Masayu nampak keheranan. Ia tidak percaya bahwa Chika telah mengetahui rahasia di balik Gandhi. Dan kau, Masayu, kau merelakan tubuhmu untuk kepuasan mereka. Semurah itukah dirimu? Mereka semua tertegun serta ketidakpercayaannya diungkapkan Chika, namun mereka tetap meyakininya. Aku tidak melakukan apapun terhadap mereka. Kamu berbohong, mengada-ada, serta menuduhku. Kau tahu aku masih perawan. Aku tidak melakukan hal murahan seperti itu. Masayu cemas namun nadanya tinggi. Jeffrey memberitahuku seperti itu, jadi aku akan selalu mengawasimu. Bisa saja kau menyerang kami secara diam-diam. Masayu merasa geram dan akhirnya ia memilih untuk keluar dari kamar tersebut menuju teras hunian. Nikita mengejar Masayu kemudian. Kau tidak mengada-ada kan? Brisia masih tidak percaya. Aku serius. Menjelang siang, sekitar pukul 1:30 mereka kembali masuk ke hutan untuk segera mencari jasad Jeffrey setelah semua tahu bahwa Jeffrey telah meninggal. Dian sangat terpukul atas kematian sepupunya itu. Ia sangat menyayangkan hari-hari terakhirnya tidak bisa bersama-sama. Masayu sangat terpojok karena semua rahasia telah terbongkar. Segala cara Masayu lakukan agar pembicaraan yang diucapkan oleh Chika itu merupakan satu kebohongan dan tidak boleh dipercayai. Akan tetapi semua lebih percaya dengan apa yang diucapkan dari mulut Chika. Masayu sangat malu sekaligus ia merasa jika masa KKN-nya sudah tidak berarti. Begitupun dengan Cinta, sudah sangat menyerah dengan semuanya yang ia harapkan secepatnya mereka dipulangkan dan mengakhiri masa KKN. Saat ini semua para mahasiswi perempuan berada dalam kamar milik Chika, termasuk juga dengan keberadaan Arumi yang nampak biasa saja tanpa ekspresi. Masayu sendirian di saung tanpa seseorang. Ia merasa sangat terpukul atas perkataan yang dilontarkan oleh Chika, sehingga ia memutuskan pergi menjauhi hunian menuju tempat proyek KKN mereka. Di sana Masayu merusak apapun yang ada di hadapannya. Ia lebih memilih meluapkan emosinya pada proyek kerjaannya ketimbang meluapkan kekesalannya terhadap Chika. Semua proyek kerja dari kelompok lain pun turut ia hancurkan demi meluapkan kekesalannya. Rido berdoa di setiap langkahnya berharap jasad Jeffrey dapat segera ditemukan, namun di perjalanan telah jauh dari hunian. Hujan turun dengan sangat derasnya membasahi tubuh mereka masing-masing. Walaupun hujan besar telah membasahi mereka, tapi semangat mereka masih tetap ada untuk menemukan jasad Jeffrey. Kejadian aneh kemudian muncul ketika tidak sengaja salah satu penduduk mendapati kepalanya seperti kejatuhan sesuatu dari atas langit. Setelah ia perhatikan di bawah kakinya terdapat banyak lintah, ia berteriak terkejut membuat semua orang panik termasuk para mahasiswa. Mereka semua pun menyadari jika tubuh mereka semua sudah ada beberapa ekor lintah menghisap darah. Mereka berlarian tidak tentu arah dan banyak pula para penduduk yang meninggalkan pencarian. Hingga Rido memutuskan untuk mencari sendirian dikarenakan para sahabatnya mengeluh untuk segera pergi dari hutan. Rido ditemani oleh Aaron dan Dion. Mereka bertiga masih melanjutkan pencarian jasad Jeffrey. Tak berapa lama mereka melihat jasad Jeffrey tengah bersandar pada sebuah pohon dan aroma wewangian melati begitu melekat di badan Jeffrey. Ditambah terdapat beberapa bunga yang berserakan di tanah. Benar saja ada yang sengaja melakukan hal tersebut. Dion mengungkapkan bahwa ini kemungkinan pekerjaan seseorang yang sengaja membunuh Jeffrey, kemudian menaburinya bunga serta memberinya parfum melati yang wanginya sangat menusuk hidung. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke hunian dengan selamat. Jeffrey dibaringkan di dalam ruang hunian. Para mahasiswa dan mahasiswi sebagian membacakan kitab suci Al-Quran kepada jasad Jeffrey. Sebelumnya para mahasiswa berizin kepada warga untuk memasuki hunian milik mahasiswa. Samuel dan Rido memperdebatkan jika Jeffrey segera dikuburkan di rumah asalnya, namun mengingat tidak ada kendaraan yang ada di sana,
Samuel mengusulkan jika Jeffrey dimakamkan segera di pemakaman desa tersebut. Setelah itu Samuel mengatakan akan pergi ke kota sendirian untuk memberi kabar kepada keluarga Jeffrey serta memberitahukan kepada pihak kampus bahwa mereka ingin membatalkan program KKN dan memilih untuk pulang. Rido tidak yakin dengan anjuran yang diberikan Samuel, mengingat pula jasad Jeffrey semakin membusuk jika tidak segera dimakamkan. Akhirnya dengan keputusan yang sangat berat, mereka semua menguburkan jasad Jeffrey di pemakaman kecil di desa tersebut dengan dibantu para penduduk sekitar. Semua bermuram dan menangis antara kematian Jeffrey serta rasa keinginan untuk pulang membatalkan kegiatan KKN tersebut daripada nyawa mereka yang akan terancam. Malam harinya Rido bersama Aaron dan Dion melantunkan ayat suci Al-Quran di bilik kamarnya. Ia mengirimkan doa agar arwah Jeffrey tenang di alam kubur sana. Citra, Rara, dan Cika mengaji bersama untuk mengirim doa kepada mendiang Jeffrey di hunian mahasiswi. Sedangkan mahasiswi yang lain duduk memperhatikan dan beberapa yang non-muslim seperti Brisia dan Nikita berdoa sesuai keyakinan mereka masing-masing. Arumi kembali merasakan kesakitan pada kepalanya hingga ia memutuskan untuk izin masuk bilik kamar, beristirahat dengan alasan pusing. Mahasiswi laki-laki yang lain seperti Samuel, Nino, dan Bastian menunggu di saung. Mereka berencana akan memberikan pelajaran untuk Gandhi yang telah membunuh ketua pimpinan KKN mereka. Hari itu tepat di mana Jeffrey dimakamkan tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya serta kampusnya. Dan besoknya Samuel yang telah berjanji untuk ke kota dengan berjalan kaki akan segera memberitahukan hal tersebut serta mengeluarkan mereka semua dari KKN yang berujung petaka ini. Ya, kita tunggu saja apakah Samuel benar-benar melakukannya tanpa omong kosong belaka. Janji Samuel ditepatinya kemudian pagi ini ia berjalan meminta izin terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Dan tidak lupa kepada kekasihnya Arumi yang kini tampak sunyi, jarang mengucapkan satu kata. Samuel berjalan menuju jalan semula mereka sampai di desa yang memasuki hutan. Dan tetap berada di jalan setapak berbekal keyakinan ia akan melakukan apapun agar ia dan sahabatnya bisa pulang. Serta air minumnya berada dalam tas miliknya. Setelah Samuel pergi sendirian dan sangat jauh, semua para mahasiswa dan mahasiswi menjalankan hari-harinya seperti biasa. Cinta masih terpukul atas kematian Jeffrey. Di sisi lain, ia pun memikirkan proyek kerjanya. Citra memastikan kepada Cinta, apa proyek kerja semuanya masih bisa dilanjutkan, mengingat bahwa setelah beberapa dari mereka menghilang, proyek kerja tidak dilaksanakan. Cinta akhirnya memutuskan proyek kerja akan dilakukannya sendiri jika para sahabatnya tidak ada yang mau melakukan proyek lagi. Apalagi para penduduk sukarela membantu mereka. Dan inisiatif Cinta bersama sahabatnya harus melanjutkan proyek kerja sebagai bentuk rasa terima kasih. Cinta menyetujui hal tersebut, tapi justru Mas Ayu yang melarang jika mereka tidak bisa melanjutkan proker kembali dengan alasan ketua pimpinan KKN telah wafat. Cinta menegur Mas Ayu jika ia mengerjakan proker bukan untuk tugas kampus lagi, akan tetapi hadiah penghormatan kepada penduduk yang suka rela menolong mereka. Apalagi Jeffrey yang merencanakan proker KKN ini berharap dapat berjalan dengan semestinya. Mereka semestinya harus menghormati Jeffrey sebagai pimpinan KKN yang sangat ulet dalam mengerjakan proker dan kepentingan sahabatnya selama masa KKN. Semua dari mereka setuju dengan yang diucapkan oleh Cinta, begitupun para mahasiswa laki-laki. Tapi dalam masa berkabung ini mereka masih menghormati kepergian Jeffrey. Setidaknya keesokan hari setelah Samuel bersama orang tua Jeffrey serta bantuan mendatangi desa ini, segera proker ini akan dilanjutkan demi menghormati sosok Jeffrey. Juga meminta beberapa bantuan pangan dari kota untuk mereka dan juga untuk para penduduk sekitar. Para penduduk sebenarnya tidak ada rasa keinginan apapun, hanya yang mereka katakan satu kebahagiaan atas kedatangan para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mau mampir melaksanakan program KKN di desa mereka ini. Mereka merasa kehadiran para mahasiswa dan mahasiswi membawa keramaian serta kegembiraan.
Samuel melangkahkan jejak tanpa menghindari jalanan tanah setapak itu. Burung-burung saling berkicau satu sama lain dan berharap kicauan tersebut tidak akan bertanda mencelakainya. 2 kilometer ia berjalan, telah sampai di sebuah tanah lapang, tepat di mana ada sebuah pohon asam yang nampak menyeramkan tumbuh subur di tanah yang tandus. Ia ingat betul jika di sana juga terdapat sebuah warung kecil dan juga sebuah saung. Tapi kali ini penglihatannya tidak menunjukkan keberadaan warung dan saung tersebut. Yang terlihat hanya sebuah pohon asam yang tumbuh sangat subur dan berbuah lebat. Berbeda dari waktu mereka sampai di sana, pohon asam itu sangat kecil. Daunnya pun jarang-jarang serta tidak terdapat buahnya, padahal jika diperhatikan, tanah lapang itu sangat tandus, tidak ditumbuhi rumput sama sekali. Samuel menjauhi tempat tersebut dan terfokus ke jalan utama, sebuah jalanan beraspal yang berakhir pada sebuah hutan belantara nan rimbun disertai kegelapan yang menyelimuti. Samuel berjalan dengan penuh semangat dan yakin jika di jalan ini ia akan menemukan kendaraan yang lewat. Ia tidak segan akan memberhentikannya walau dengan cara kasar agar ia bisa kembali ke kota dan memberitahukan pesan-pesan dari para sahabatnya. Sore itu menjelang pukul 4:30 sore, seperti biasa para mahasiswa berbondong-bondong segera membersihkan diri mereka untuk mandi. Citra menjaga Arumi yang nampaknya masih saja tidak membuka mulut untuk berbicara. Kemungkinan Arumi masih trauma dengan kejadian yang dialaminya sewaktu ditemukan di dalam hutan dengan peristiwa Aaron memberinya minum darah segar. Sambil ke arah toilet yang dikhususkan untuk mandi para perempuan, Cinta sengaja mampir sendirian ke arah prokernya. Para sahabatnya meninggalkannya sendirian tanpa siapapun. Cinta memperhatikan jika proyek milik kelompoknya telah dirusak. Ia tahu ini ulah seseorang. Ia sangat kecewa dan sangat marah atas apa yang saat ini dilihatnya. Segera ia bergegas menemui para sahabatnya yang masih menunggu berantrian untuk mandi. Cinta berbicara dengan nada keras, mengatakan ada seseorang yang sengaja merusak proyek kerjanya. Cinta berharap seseorang mengakuinya dan melakukan permohonan maaf. Cinta yang merasa kebingungan membuka suara jika mereka selama beberapa hari tengah sibuk mencari-cari para sahabatnya yang hilang. Namun Masayu kemudian angkat bicara. Ya, ia melakukannya dengan sengaja. Masayu merusak semua proyek kerja yang dimiliki masing-masing kelompok, membuat beberapa dari mereka kecewa dan sangat marah. Cinta segera menampar Masayu dengan sangat kencang, membuat pipi kirinya memerah. Tak terima atas perlakuan Cinta, Masayu membalas Cinta dengan menarik rambutnya. Ia mengobrak-abrik rambut Cinta, begitupun juga Cinta yang tidak mau kalah. Citra dan yang lainnya kesusahan memisahkan mereka sampai terdapat Rido dan Dion tidak sengaja lewat dan mendengar keributan mereka. Rido dan Dion langsung memisahkan pertengkaran tersebut. Cinta sungguh tidak menerima hal tersebut. Ia kini memusuhi Masayu. Kita baru saja bergabung dan kalian kini sibuk bertarung. Bukan aku yang mencari perkara, tapi dia. Cetus Cinta sambil menunjuk Masayu dengan tatapan tajam. Sudah. Ayo segera kalian berdamai, tidak baik memusuhi sahabat sendiri. Masayu sungguh enggan mendengar perkataan yang dilontarkan Rido hingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Kembali menuju hunian seraya mengatakan, aku tidak sudi untuk berdamai. Salahkan saja Cika, bukan aku. Sikap Masayu tetap tidak berubah, apalagi karena ketidaksetujuannya terhadap proker yang akan dilaksanakan. Beberapa puluh menit setelahnya, semua kembali menuju hunian. Masayu berada di luar hunian dengan memasang wajah tidak suka. Bahkan Cinta membuang muka ketika berhadapan dengannya. Samuel masih berjalan jauh dari tempat semula. Jalanan sepi ini masih tidak kelihatan satupun mobil melintas. Tentu tidak ada jalur lagi selain jalan buntu menuju hutan tempat mereka singgah di pedesaan yang jauh dari teknologi. Malam telah tiba. Samuel beberapa kali telah istirahat karena sangat jauhnya jalan ramai yang akan ditemukannya. Namun seketika dari arah depan ia seperti melihat sebuah cahaya kendaraan. Ia nampak senang dan segera menemui kendaraan tersebut lalu meminta bantuan kepada sang pengendara mobil yang ada.
Setelah ia mendekati cahaya tersebut, ternyata hal tidak terduga sungguh mengejutkan. Samuel tidak percaya jika yang ia lihat merupakan sebuah bis yang pernah mengantar mereka menuju tempat KKN. Telah terguling dan menabrak pohon dengan bagian depan yang rusak dan kaca terbelah, disertai bau busuk menyengat. Lampu mobil bis tersebut terus menyala, namun suara mesin mobilnya sudah tidak terdengar. Sepertinya sang sopir mengalami insiden kecelakaan, kemungkinan karena sedang mengantuk. Untuk memastikan bau busuk tersebut, Samuel membuka pintu depan mobil bis. Dan alangkah terkejutnya jika bau busuk sangat menyengat itu merupakan bau dari jasad sang sopir yang meninggal. Jasad tersebut telah digerogoti lalat serta banyaknya belatung yang tengah menggeliat, membuat Samuel hampir muntah melihatnya. Samuel lari menghindari tempat tersebut dan segera ia kembali memfokuskan jalannya untuk menemukan mobil sesungguhnya. Masayu masih berada di luar hunian. Ada rasa kebencian yang sangat dalam kepada hatinya. Nikita mendekatinya berharap Masayu akan menerima keberadaannya. Nikita menyapa, namun tanpa jawaban dari bibir Masayu. Sementara para mahasiswa lelaki berada di saung sekedar mengumpul dan menanti Samuel kembali dari kota. Masayu, kau sudah makan malam ini? Masayu tetap diam. Aku perhatiin kamu tetap tidak pindah dari sini dari sore. Rido merasakan aura negatif muncul kembali. Di sisi lainnya pula ia sangat khawatir terhadap Gandhi. Meskipun begitu, Gandhi tetaplah sahabatnya dan mereka tidak boleh saling berpisah apalagi bermusuhan. Dari dalam hunian perempuan terdengar jeritan Cinta, membuat Citra segera menemui Cinta yang tengah berada di bilik kamar sedang memberikan sebuah makanan kepada Arumi. Cinta tidak bisa menemukan Arumi. Citra mencoba mencari-cari Arumi kembali. Para mahasiswa lelaki pun mendekatkan diri di hunian para perempuan. Arumi menghilang dari hunian lagi. Semua panik kembali dan secepatnya masing-masing membawa pelita. Beberapa mahasiswa lelaki menuju hutan dan mereka tetap harus berhati-hati ketika sedang mencari Arumi agar supaya tidak tersesat. Sebagian mencari di tempat lain dan sebagian lagi mencari di tempat proker. Siapa tahu Arumi berada di sana. Samuel masih melangkah di sepanjang jalan yang gelap dan sepi. Ia kembali melihat sebuah cahaya mobil. Segera ia berlari untuk memastikan jika mobil tersebut tengah berhenti. Tapi tetap saja yang dilihat Samuel merupakan sebuah bis yang tertabrak pohon, ditambah bau busuk jasad sang sopir. Ia kembali menemukan bis terbengkalai tersebut, padahal dia berjalan jauh menghindari tempat itu. Samuel merasa kecewa dan keheranan. Ia kembali berjalan untuk secepatnya menemukan sebuah jalan ramai atau mobil yang lewat untuk meminta bantuan. Citra membawa sebuah pelita. Ia sendirian mencari Arumi tanpa rasa takut. Perasaannya yakin jika Arumi berada di sekitar tempat yang pernah disinggahinya. Namun aura negatif menyelimuti pencariannya sampai di mana Citra mendengar suara seorang wanita mengatakan jika Arumi tengah bersamanya. Namun Citra tidak memperdulikan suara seorang wanita tidak berwujud itu. Ia tetap fokus untuk berjalan dengan kehendak hatinya. Bahkan Citra pun mendengar jeritan Arumi yang mengatakan jika ia sedang berada di dalam hutan dan Citra harus menemuinya. Tidak masuk akal dalam pemikiran Citra. Citra pun tahu suara-suara tersebut merupakan suara iblis penyesat jalan. Ia tidak begitu mudahnya tergoda, sedangkan Aaron melihat jika Arumi berlari menuju pedalaman hutan. Tapi Rido yang berada di sampingnya mengatakan jika yang sedang lari itu merupakan sosok hitam berbulu yang masuk ke dalam hutan. Jangan dikejar, Aaron. Itu bukan Arumi. Ida, ini aku. Teriak Arumi dari dalam hutan memanggil nama masa lalu Rido. Kamu bukan Arumi. Aku tidak percaya kepadamu. Aaron bahkan tidak mendengar suara teriakan yang didengar Rido sendirian dan bahkan keheranan ketika Rido berteriak dalam keadaan sepi dan gelap di dalam hutan. Kamu ngomong sama siapa, Do? Rido hanya terdiam.
Citra masih mencari-cari keberadaan Arumi. Tidak sengaja ia mendekati jeramba di dekat rawa dan menemukan Arumi yang tengah berdiri tanpa sehelai pakaian di dalam rawa, setengah badannya terendam air. Arumi memejamkan mata sambil diikuti gerakan mulutnya yang komat kamit seperti membaca sesuatu. Citra merasakan ada aura yang memeluk diri Arumi. Aura itu sangat berbahaya dan bisa saja mengancam nyawanya. Hingga ia memutuskan menunggu Arumi membuka kedua matanya, setelah itu menyelamatkannya dari rawa. Berisya datang dan sungguh terkejut melihat tingkah yang dilakukan oleh Arumi. Tanpa sehelai pakaian, tengah memendam setengah tubuhnya ke dalam air. Berisya, jangan dipanggil. Kita tunggu ia membuka mata. Pinta Citra berharap Berisya mematuhi pembicaraannya. Kenapa Citra? Itu Arumi, ayo kita segera mengangkatnya. Itu bukan Arumi. Apa? Berisya langsung memanggil Arumi dan ia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Citra. Arumi! Citra tersentak kaget setelah Berisya benar-benar melakukan hal yang dilarangnya. Pasalnya Citra sebelumnya telah merasakan keganjilan. Arumi membuka mata kemudian menatap Berisya yang seakan pertapaannya menjadi terusik. Dasar manusia tidak ada sopan santun, mengusik waktu pertapaanku. Arumi kemudian berjalan menuju jeramba dan menaiki jeramba tersebut. Kemudian ia mendekati Berisya dengan setengah tubuh yang hanya terbalut oleh lumpur hitam. Arumi mencekik Berisya dari jarak jauh, membuat Berisya menjatuhkan pelitanya dan ia tiba-tiba terangkat. Citra mencoba menyelamatkan Berisya dengan cara menahannya untuk tidak terangkat dari cekikan Arumi. Tetapi Arumi melemparkan Citra jauh dari hadapannya menggunakan salah satu tangannya. Citra terlempar jauh dan kepalanya membentur sebuah pohon hingga ia jatuh pingsan. Berisya sudah terasa kehabisan napas. Kini ia merasakan jika dirinya terbakar dari dalam tubuhnya, sehingga asap keluar dari celah pori-porinya perlahan-lahan. Kelopak mata Berisya pun mulai membiru, lidahnya menjulur keluar disertai darah tersembur berkali-kali dari mulutnya. Hingga kemudian Berisya terbakar hidup-hidup. Samuel kembali menemukan cahaya terang di jalan. Ia kembali berlari untuk segera melihat apakah kali ini ia benar-benar menemukan sebuah mobil yang asli, bukan sebuah bis yang kedua kalinya ia temukan tadi. Namun tetap saja setelah Samuel sampai di sana, ia selalu kecewa menemukan bis tersebut lagi. Sehingga ia berteriak menumpahkan kekesalannya dan memutuskan untuk balik arah menuju hunian. Kembali menemui para sahabatnya dan segera memberitahukan yang sebenarnya telah dialami oleh dirinya. Citra terbangun dari pingsannya. Ia mendapati salah seorang sahabatnya berada di sisinya tengah menangis tersendu-sendu. Gadis itu Rara. Rara menangis dengan sangat terpukul. Citra tidak mengerti apa yang membuat Rara menangis seperti demikian. Jika Rara menangisi Citra karena jatuh pingsan, dia rasa itu sangat berlebihan. Rara, kamu kenapa? Tanya Citra keheranan. Rara menatap Citra dengan air mata yang nampak jatuh di kedua pipi bulatnya. Kemana yang lain? Tanya Citra sekali lagi menanyakan keberadaan para sahabatnya. Namun tetap saja Rara menambah isak tangisnya. Citra segera bangun lalu mengajak Rara keluar dari bilik kamar menuju luar hunian. Di luar sana banyak para mahasiswa-mahasiswi dan juga para penduduk tengah berkerumun. Citra menduga hal yang sangat buruk sedang terjadi. Rara menarik sebelah lengan Citra seakan melarangnya untuk melihat hal yang sedang dikerumuni banyak orang. Citra mencoba melepaskan cengkeraman Rara pada lengannya, lalu ia mendekati kerumunan banyak orang. Sungguh di luar dugaan, hal yang diduganya terbukti. Sebuah jasad Berisya yang terbakar hangus habis-habisan hingga kulit serta dagingnya mengelupas. Para sahabatnya semua menangis dan kecewa atas kematian kedua dari sahabatnya. Baru kemarin mereka kehilangan atas kematian Jeffrey, kini salah satu sahabatnya juga mati dengan sangat tragis. Apalagi Arumi tidak ada di sekitar mereka. Salah satu penduduk mengatakan jika mereka para mahasiswa dan mahasiswi sepertinya tengah diguna-guna oleh seseorang.
mulai dari kejadian hilang misterius serta kematian tidak wajar. Tentu para penduduk tidak mengatakan jika mereka yang melakukan, akan tetapi orang yang berasal dari mereka salah satu sahabat mereka. Jika langsung menimbrung pembicaraan, lalu ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang melakukan ini. Aku tahu siapa yang melakukan hal ini kepada kita. Ini antara balas dendam dan juga tumbal. Pelakunya Gandhi. Semua tertegun menatap Chika tanpa putus. Apa kamu yakin Chika? Apa memang benar Gandhi yang melakukan hal seperti ini kepada kita? Apa salah kita? Nikita masih tidak percaya jika kemudian mendekati Masayu dan memaksa bibir Masayu untuk berbicara. Masayu, kau bisa menjelaskan ini semua? Pasti ada hubungan antara kau Gandhi dan Jeffrey. Dion merasakan bahwa sesuatu rahasia Jeffrey akan terungkap sebentar lagi. Pasalnya ia pun pernah memergoki Jeffrey dan Gandhi membeli bunga dengan alasan menaburi makam ayahnya, tetapi Dion tidak percaya. Apa-apaan kau cupu? Seenaknya menuduhku. Jawab. Kenapa kami jadi sasaran kalian? Hei bodoh, aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Dasar sampah masyarakat. Kau dan Jeffrey pernah melakukan hubungan badan bersama ditemani iblis demi keawet-mudaan. Gandhi pun bersekongkol dengan Jeffrey dan mengatakan jika kamu dan Jeffrey melakukan itu. Masayu merasa terpojok. Nikita bertanya lebih jelas terhadap Chika, hingga Chika membeberkan segala yang pernah diucapkan oleh Jeffrey, kemudian ditambah dugaannya sendiri. Sewaktu perdebatan Jeffrey dengan Gandhi di dalam goa, aku sempat tidak mengerti apa yang mereka bicarakan berdua. Yang aku dengar Jeffrey mengatakan jika ia bertaubat dari perbuatan menyimpang yang diajak Gandhi. Kemudian Gandhi mengatakan hubungan gelap antara Masayu dengan Jeffrey atas dasar perintah ilmu keawet-mudaan. Ini tidak masuk akal, kenapa Gandhi sampai tega membunuh Jeffrey? Apakah ada tumbal sampai kejadian misterius kita alami semua di sini? Apa kamu belum juga sadar, Masayu? Masayu hanya terdiam membisu. Dion mendekati Chika dan Masayu. Ia pun ikut mengatakan satu hal yang sebenarnya. Dulu aku sering memperhatikan keanehan Gandhi sewaktu di kampus. Ia sering kali bolak-balik ke dalam toilet membawa sebungkus plastik berisi bunga-bunga. Itu pun aku tidak sengaja melihatnya. Sampai beberapa saat Gandhi juga membuang bunga-bunga yang telah kering. Hari-hari berikutnya aku sengaja bersembunyi di gudang untuk memperhatikan Gandhi masuk ke toilet. Dan pada saat itu juga Gandhi masuk membawa sebuah kantong plastik berisi bunga. Aku curiga, dan segera aku dekati toilet tersebut dan di sana aku mendengar suara desahan seorang wanita. Kemudian saat pintu terbuka, Jeffrey keluar dari sana. Karena aku takut ketahuan, aku memutuskan untuk pergi. Tapi beberapa hari kemudian aku memergoki Jeffrey dan Gandhi di jalan. Saya habis membeli sekantong penuh bunga 7 rupa. Gandhi mengatakan bahwa aku tidak perlu tahu untuk apa bunga itu. Jeffrey mengatakan jika bunga yang dibelinya itu untuk ditaburi di pemakaman ayahnya. Sudah ada beberapa bukti yang tertangkap, Masayu. Jangan menutupi. Jika kau ada masalah, coba ceritakan biar kita coba untuk mengakhiri ini tanpa ada nyawa melayang. Masayu masih mengelak tuduhan mereka dan Masayu mengatakan dengan nada kesal bahwa ia tidak ada hubungan apapun terhadap mereka. Masayu pergi memasuki hunianya. Tepat malam itu mereka menguburkan jasad Brisia di dekat makam Jeffrey, yang hanya menggunakan sebuah kain untuk membungkus mayat Brisia yang terbakar hangus. Dikarenakan di sini sang kepala desa tidak mempunyai stok kain kafan, mengingat jarak kota yang berpuluh-puluh kilometer, susah untuk dibelinya. Lagi pula hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi penduduk di sini. Setiap ada penduduk wafat, balutan kain yang menjadi pembungkusnya. Malam itu sekitar pukul 10 malam, isak tangis Rara begitu deras. Pemakaman selesai 20 menit kemudian. Mereka semua masing-masing berdoa atas kepergian Brisia.
Keesokan paginya, Samuel telah kembali dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya dalam perjalanan. Samuel pun terkaget jika Brisia meninggal tidak wajar, dan juga Arumi yang pergi setelah membunuh Brisia. Hingga Samuel memutuskan untuk pergi menuju hutan untuk mencari Arumi. Di sisi lain, mereka semua kebingungan karena salah satu dari mereka tidak dapat menuju kota. Jadi tidak ada harapan untuk kita keluar dari desa ini, ucap Chika agak panik. Apa kita bisa berbicara dengan kepala desa? Semoga saja ia bisa membantu kita mengatasi semua ini. Setelah pembicaraan tersebut, Rido dan Citra dipilih para sahabatnya untuk berbicara kepada kepala desa. Setelah berada di kediaman kepala desa, mereka masuk membuka sandal lalu berucap salam. Kepala desa sangat bahagia atas kedatangan mereka, kemudian bertanya ada hal yang bisa dibantunya kepada mereka berdua. Maksud kedatangan adik-adik ini, apa ada hal yang bisa saya bantu? Begini Pak, apa di sini terdapat kendaraan Pak? Jika ada, bisakah kami meminjamnya untuk pergi ke kota? Ucap Rido membalas pembicaraan bapak kepala desa yang tengah duduk di samping istrinya yang nampak sangat ramah. Dengan rasa berat hati, bapak kepala desa mengatakan sejujur-jujurnya. Saya merasa sangat bersalah sebagai kepala desa yang tidak bisa memberikan bantuan seperti demikian. Mohon maaf sebesar-besarnya, kami di sini tidak memiliki kendaraan apapun, Dek. Para warga sekitar pun tidak ada yang memiliki. Maaf Pak, maaf atas kelancangan perkataan saya di sini. Tidak apa-apa, Dek. Bapak sebagai kepala desa turut mengerti kebutuhan adik-adik semua di sini. Tapi jika adik ingin ke kota, di jalan utama sepanjang 1 kilometer lewat hutan, terdapat pasar yang jalurnya bisa menuju ke kota. Mungkin adik bisa ke pasar untuk menyewa mobil untuk pulang ke kota. Tentu saran Bapak akan saya lakukan. Saya akan ke pasar tersebut Pak. Adik harus berjalan ke arah timur. Di sana ada jalan beraspal kecil yang nanti akan menuju pasar swalayan yang besar. Di sana juga terdapat berbagai macam dagangan dengan uang atau benda sebagai alat pembayaran. Maaf Pak, arah timur itu bukankah jalan aspal yang sudah akhir? Yang dimaksud Rido adalah jalanan beraspal yang berakhir pada sebuah tanah lapang, di mana mereka menuju desa Rawalumpur. Jalan aspal akhir yang dilihat pula oleh Samuel. Jika adik perhatikan lebih teliti, di sana ada sebuah jalan beraspal kecil. Rido sejenak mengingat hal tersebut, namun ia sangat sulit memikirkannya. Tapi jika adik ke pasar sana, adik dan teman yang lainnya harus berjumlah ganjil, karena kalau berjumlah genap. Bapak kepala desa berhenti berbicara tanpa melanjutkan, membuat Rido dan Citra penasaran. Kenapa Pak? Pokoknya adik ikuti perkataan Bapak. Rido pun masih kebingungan apa yang dimaksud oleh bapak kepala desa itu. Mengingat pembicaraan tersebut sangat tidak sopan jika Rido memaksa bapak kepala desa untuk mengatakan sejujurnya. Akhirnya setelah sarannya didapat, Rido dan Citra berpamitan kepada kepala desa beserta istrinya untuk kembali ke hunian mereka. Para mahasiswa dan mahasiswi semua berada di saung. Mereka membicarakan keanehan Arumi yang terus-terusan menghilang. Apalagi setelah membunuh Brisia, semua dari mereka tidak ingin mencari Arumi kembali. Samuel masih belum kembali mencari Arumi. Rido dan Citra ikut nimbrung ke dalam saung. Rido menjelaskan kepada semua sahabatnya bahwa di arah timur, tepat di jalan utama yaitu jalanan beraspal, ada sebuah jalanan kecil menuju pasar swalayan yang besar. Hal tersebut bisa mereka lakukan untuk segera ke pasar menyewa mobil demi pulang mengabari keluarga serta bantuan di kota. Namun dengan syarat harus beranggota ganjil. Kenapa harus ganjil? Tanya Cika penasaran. Kita ikuti saja saran bapak kepala desa tanpa harus tahu apapun. Kira-kira kapan kita ke sana? Bisa sore ini?
Jika boleh aku mau ikut, aku ingin sekali membeli buah di sana. Sudah beberapa hari ini aku merasa lesu, kurang vitamin. Pinta Cinta. Iya boleh, tapi ganjil. Sore ini mereka sepakat beberapa orang harus pergi ke pasar dengan jumlah ganjil. Rido sebagai penunjuk jalan menentukan siapapun yang boleh ikut bergabung, namun dengan jumlah ganjil saja. Citra tidak berniat untuk pergi, ia lebih memilih untuk menunggu di hunian. Akhirnya Rido menyepakati bahwa yang bisa ikut bersamanya yakni Cinta, Dion, Aaron, Cika, Bastian, dan Nikita. Sisanya menunggu di hunian. Mereka bertujuh langsung menuju jalan utama dan Rido sebagai penunjuk jalan mereka. Sedangkan yang tidak ikut terdapat Citra, Nino, Masayu, dan Rara, juga Samuel yang masih mencari kekasih pujaan hatinya. Nino bersama Citra dan juga Rara berada di sebuah saung sambil mereka sekedar basa-basi untuk menghilangkan suasana sepi. Nino mengatakan jika mereka benar-benar menemukan jalan kecil itu, mereka sungguh beruntung. Pasalnya Nino pun tidak percaya ada sebuah jalan setapak di sana. Aku pun tidak begitu mengerti. Cika yang nampak sangat antusias itu memilih berjalan mendahului Rido, sehingga Rido berada tepat di belakang tubuhnya. Sementara Citra mengungkapkan di hadapan Nikita bahwa ia telah membawa uang yang tidak terpakainya itu untuk membeli banyak buah. Syukur-syukur jika mendapatkan banyak buah dengan uang yang ia bawa, ia bisa memberikannya kepada para penduduk desa Rawalumpur. Nikita tersenyum. Mereka harus menempuh jarak 2 km lamanya demi mencapai tanah lapang yang berdekatan dengan jalan beraspal utama. Masayu duduk di tempat tidurnya. Ia sempat-sempatnya membereskan make up-nya yang berantakan dengan sangat rapi, kemudian bersolek dengan sangat anggun sekali. Mimik wajahnya masih menandakan jika ia teramat sakit hati atas ucapan Cika yang merendahkannya di muka umum. Ia berjanji akan menghabisi nyawa Cika nanti malam. Jalanan utama berdekatan dengan tanah lapang sudah hampir sampai. Sejauh 2 km itu mereka lakukan dengan pembicaraan tanpa rasa kekhawatiran. Tentu hati mereka amat senang, apalagi mereka akan bisa kembali ke kota untuk meminta bantuan dan pulang setelah menyewa mobil di pasar. Seketika di dalam hutan, Samuel dari jarak jauh melihat mereka melewati hutan begitu saja. Pikir Samuel apa yang mereka lakukan pasti ada hubungannya dengan pergi secara diam-diam bersama dan meninggalkan beberapa sahabatnya serta dirinya di hunian. Apa mereka akan kabur tanpa aku dan Arumi? Dan sebagian lagi kemana mereka? Masih tidak percaya dengan omonganku jika jalan ramai tidak dapat ditemukan. Aku harus mengikuti mereka. Setelah itu aku tegur supaya mereka sadar jika kita semua tidak akan bisa pulang. Samuel memutuskan untuk mengikuti mereka dengan cara mengendap-endap dan menunda pencarian kekasihnya. Rido dan yang lainnya telah sampai di tanah lapang. Alangkah terkejutnya mereka bahwa mereka menyadari jika warung kecil dan saung di tanah lapang hilang begitu saja tanpa sisa. Hanya yang tersisa sebuah pohon asam lebat berbuah di tanah yang tandus. Semua dari mereka sungguh kebingungan, pasalnya Cika pun pernah membeli air minum dan sebuah roti dengan harga yang begitu tinggi di sana. Namun kembali ke dalam pikiran logis, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan beberapa hari itu saung dan warung tersebut memutuskan untuk dipindahkan atau bahkan dibongkar. Lagi pula beberapa hari ini semua dari mereka tidak pernah lagi ke tanah lapang untuk membeli makanan di warung kecil tersebut. Sebaiknya kita percepat sebelum hari semakin sore. Samuel masih memperhatikan langkah mereka dari balik pohon. Ia bersembunyi dengan mengintip di belakang pohon. Di jalan utama ini, mereka melihat jika jalanan beraspal hanya sampai akhir di tanah lapang ini. Namun setelah Rido perhatikan bahwa di arah timur terdapat sebuah jalan kecil yang menembus masuk pada sebuah hutan. Benar kok apa yang Bapak Ketua Desa itu bilang? Lagian dia kan Ketua Desa, pasti sudah tahu tempat dong. Ucap Bastian. Rido nampak ragu untuk melangkah menuju jalan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri jika jalan itu akan membawanya sampai tujuan dengan selamat. Mereka semua melangkah menuju jalan setapak itu dan melewati sepanjang 1 kilometer.
Benar saja, setelah itu mereka melihat sebuah jalan besar menuju gerbang dengan dinding bertuliskan "Selamat datang di Bukit Indah". Cika dan Nikita terpukau melihat di sekeliling mereka yang merupakan sebuah desa serba modern. Desa tersebut nampak tidak seperti desa biasanya. Dinding rumah mereka terbuat dari kayu mahoni berlapis emas dan indah dipandang. Banyak kuda-kuda berkeliaran di Bukit Hijau serta orang-orang yang sedang berkebun. Disertai banyak ditemukannya anak-anak kecil di sana. Di sepanjang jalan mereka melihat ramainya swalayan yang dihuni oleh segelintir pria dan wanita yang nampak berkarisma serta glamor seperti berada pada era yang berbeda. Segera mereka berjalan memasuki wilayah swalayan tersebut. Cika pun nampak heran, gaun yang dikenakan mereka sangat bagus, namun ia merasa heran gaun tersebut dipakai hanya untuk belanja ke pasar saja. Namun pasar tersebut bukanlah pasar pada umumnya, dikarenakan pasar ini jauh lebih bersih. Tempatnya indah, banyak toko-toko dengan desain interior yang mengesankan, serta aroma bau sampah kotor tidak tercium di sini. Cinta mengatakan jika di sini bau aroma roti panggang sangat tercium begitu enak di sepanjang jalan. Serta suara serbuan orang-orang yang saling berjalan dari satu tempat ke tempat lain membuat pasar ini nampak ramai. Ditambahi sekelilingnya terdapat aneka berbagai macam makanan, kue tradisional dan buah berjajar sangat lengkap dengan nampak segar. Ada pula yang menjual sebuah cincin batu delima, jamrut, kristal atau bahkan berlian dengan harga yang sangat-sangat murah. Seperti tidak jauh dari harga jual 2 kg daging sapi. Melihat seseorang pria muda dan tampan menjual berbagai macam cincin tersebut membuat Cika dan Nikita luluh hati untuk membeli dagangannya. Cika, Nikita, sebaiknya kita cari mobil saja, pinta Rido, namun mereka tidak menghiraukannya. Begitu pula dengan Aaron dan Dion serta Bastian, mereka melihat penjual batu tersebut dan membelinya sebagai kenang-kenangan. Dengan harga yang sangat murah tidak pada umumnya. Apalagi terdapat alat yang membuktikan jika cincin yang mereka beli memang merupakan bentuk serta kualitas asli bukan palsu. Rido dengan terpaksa menunggu mereka semua selesai membeli. Setelah selesai membeli cincin yang mereka sukai, Rido mengajak mereka untuk segera mencari mobil untuk pergi ke kota. Ketika hendak mencari, mereka mendengar seperti ada suara yang memanggil mereka. Setelah mereka perhatikan dari arah belakang, benar saja Samuel datang sendirian kebingungan menatap mereka. Tentu membuat mereka semua juga keheranan kenapa bisa Samuel pergi bersama. Padahal Rido pun tidak melihatnya ketika mendiskusikan siapa yang boleh ikut. Apa yang kalian lakukan di pasar ini? Astaga, Samuel. Kau yang astaga, kenapa kalian tidak mengajakku? Gimana nih, Do? Semoga tidak terjadi apa-apa. Rido mulai khawatir mereka akhirnya menerima kedatangan Samuel. Namun dengan perasaan khawatir yang terlebih pada diri Rido, berharap tidak akan terjadi apa-apa dengan mereka nanti. Mereka melanjutkan pencarian kendaraan di sana sampai Rido bertanya kepada orang-orang yang melewatinya. Siapa tahu mereka bisa memberitahukan di mana tempat sewa kendaraan. Ada salah satu orang yang menunjukkan tempat sewa mobil di arah yang ditunjuk. Benar saja di sana terdapat banyak mobil sedan klasik yang menawarkan jasa antar jemput. Mereka sampai di sana dan bertanya mengenai harga sewa pemobil untuk tujuan kota Bandung. Seseorang dari mereka mengatakan jika harga sewa jasa antar jemput sesuai jarak tempuh. Dan orang itu mengeluh jika jarak kota Bandung itu melewati lautan, jadi tidak bisa mereka menggunakan mobil. Malah bapak itu mengatakan jika mereka sebaiknya pergi ke pelabuhan menyewa kapal feri atau pergi ke bandara untuk menyewa jet VIP pribadi kelas eksklusif. Bapak ini yang benar saja. Mana mungkin jet macam itu bisa disewa? Pasti mahal sekali, Pak. Loh, kan kota kita ini serba murah dan modern. Jika kalian mau bisa menyewa jasa antar jemput dari kami. Mau pakai mobil apapun kami akan siapkan dari garasi. Keren juga kalau di sini ada Mercedes-Benz Maybach S-Class ya. Ucap Bastian seakan meledek.
Dengan senang hati kami akan mengantar. Mau berapa mobil? 2, 3? Loh, Pak, cuma bercanda kok, jangan dihiraukan teman saya ya, Pak. Saya serius, tidak bercanda. Kalian mau pesan berapa Maybach S-Class? Tapi kami di sini cuma memiliki 5 buah saja. Sisanya selain itu juga ada yang lebih standar. Jangan konyol Pak, itu mobil mahal. Mana mungkin ada yang memiliki lebih dari 4 atau 5 buah. Melihat tempat sewa yang Bapak miliki tidak seperti pasar garasi sport yang glamor. Ingat, jangan lihat buku dari covernya. Tujuan menuju bandara ataupun menuju pelabuhan menggunakan Mercedes-Benz Maybach S-Class kami sewa antar jemput dengan harga 890.000 saja. Dia tertawa seakan tahu bahwa bapak tersebut sedang bercanda. Karena kalian pelanggan pertama pagi ini, kami akan memberikan diskon sebesar Rp500.000. Itu lebih dari 30% potongan kan? Semuanya tidak memperdulikan ocehan sang bapak pemilik garasi yang berhayal terlalu tinggi itu. Rido bertanya kemudian mengapa kota Bandung bisa sampai menyeberang lautan. Apa bapak yakin kalau jarak dari sini ke kota Bandung menyeberang lautan? Kami sudah hampir seminggu di sini, Pak. Kami melakukan pelaksanaan KKN di Desa Rawalumpur sudah seminggu. Kami kesini menggunakan bis dengan jarak tempuh kurang lebih 2 hari. Bapak tersebut mendengarkan dengan amat antusias. Mana mungkin menyeberang lautan? Yang kami tahu kami melewati hutan sepanjang 10 km kira-kira. Hingga sampai di Tanah Lapang, akhir jalan aspal yang menuju pemukiman Desa Rawalumpur. Oh, kalian berasal dari desa terpencil di sebelah sana. Ya, aku tahu tempat itu memang kurang teknologi. Makanya kalian datang ke sini untuk menyewa kendaraan buat pergi menuju kota Bandung ya. Apa boleh tahu memang kami berada di mana ya, Pak? Sampai Bapak berkata harus menyeberang laut segala. Loh, kalian benar-benar tidak tahu. Ini kan Saronjadi. Saronjadi? Mereka semua kebingungan bahwasanya mereka sama sekali tidak tahu kota tersebut berlokasi di mana. Jadi gimana? Atau kemahalan harga sewanya? Atau karena mobilnya ukuran kursi yang tidak berkapasitas banyak? Kalian berdelapan mungkin Toyota Velfire yang lebih lega. Rido merasakan jika tempat yang mereka datangi itu bukan kota biasa. Banyak keanehan yang terjadi. Sebaiknya kita pulang saja. Ucapan Rido membuat semua dari mereka keheranan dengan sifat Rido yang mendadak aneh, lalu memaksa Rido untuk melanjutkan sewa tersebut. Tapi Rido menyarankan sebaiknya mereka meninggalkan tempat tersebut. Jika kecewa terhadap Rido meyakinkan mereka semua jika yang mereka semua alami merupakan sesuatu yang lain. Hingga tawar-menawar itu dibatalkan, Rido dan yang lainnya pun memutuskan kembali ke pemukiman Desa Rawalumpur. Mereka menuju jalan setapak yang berada dalam hutan selama 1 km dan kembali menuju hunian. Namun sungguh disayangkan mereka tersadar jika Cika tidak berada bersama mereka. Semua panik, para sahabatnya yang berada di hunian mendadak panas dingin. Rido, Samuel, Dion, Bastian, Aaron kembali ke tempat tadi untuk menemukan Cika dan juga Nino yang ikut. Para mahasiswa kebingungan dan menunggu di sana. Rido dan lainnya kembali memasuki pasar. Mereka mencari-cari Cika di sekeliling. Dan kembali Rido menuju garasi tempat persewaan mobil tadi.